Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat dessert yang enak dan segar. Adalah creamy leci sago. Dari namanya, tentu kita sudah tahu bahwa minuman ini adalah perpaduan leci dan sago serta kuah yang creamy. Memiliki tekstur kuah yang lembut karena dibuat dari campuran susu yang gurih dan kuah leci yang segar. Selain berbahan dasar leci dan sagu mutiara, ada kondimen lainnya yang membuat minuman ini menjadi kaya rasa, yaitu ada jeli rasa leci dan nata de coco. Dengan perpaduan bahan isi dan kuah yang creamy manis segar, minuman ini bisa membuat ketagihan bagi penikmatnya, dan tentu saja sangat cocok dinikmati ketika dingin. Yuk langsung saja saya akan membuatnya, dan berikut adalah bahan-bahan yang saya pergunakan. Pertama, saya akan memasak sagu mutiaranya terlebih dahulu. Caranya, didihkan air pada panci, lalu masukkan sagu mutiara. Di sini saya menggunakan yang warna putih. Tambahkan garam dan daun pandan. Selanjutnya akan kita masak dengan api sedang cenderung besar selama 10 menit dengan panci tertutup. Nah, ini sudah direbus selama 10 menit. Aduk-aduk sebentar supaya sagu mutiara yang saling menggumpal terpisah dan bisa matang merata. Selanjutnya matikan apinya. Tutup kembali dan diamkan selama 30 menit. Setelah didiamkan dengan panci tertutup selama 30 menit, di sini sagu mutiara terlihat sudah mengembang dan menggumpal, sehingga kita perlu mengaduknya dan ada beberapa bagian yang masih terlihat putih. Artinya sagu mutiara belum matang sempurna. Selanjutnya kita nyalakan kembali kompornya dengan api sedang dan kita masak kembali sambil diaduk-aduk. Untuk lamanya memasak selanjutnya selama 10 menit. Di sini sagu mutiara sudah terlihat mengembang dan airnya sudah menyusut. Selanjutnya kita masukkan gula pasirnya. Kemudian kita aduk kembali dan dilanjutkan memasak sampai gula larut dan mengental. Nah, ini sudah pada akhir proses pemasakan selama 10 menit. Selanjutnya kita matikan api kompornya, lalu tutup kembali dan biarkan beberapa saat di dalam panci. Nah, seperti ini hasilnya setelah didiamkan selama kurang lebih 1 jam. Di sini saya membuat sagu mutiara dengan tekstur lebih kental seperti bubur, yang tidak perlu disaring pada akhir pemasakan, karena ada penambahan gula sebanyak takaran resep, sehingga sagu mutiara ini sudah memiliki rasa yang manis dan tidak hambar. Proses selanjutnya kita akan membuat jeli leci. Di dalam panci kita masukkan bahan kering, yaitu Nutrijel rasa leci dan gula pasir. Lalu aduk rata terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan airnya sedikit demi sedikit sampai semua bahan kering terbasahi. Selanjutnya kita masak dengan api sedang cenderung kecil sampai mendidih sambil terus diaduk-aduk. Nah, ini sudah mulai mendidih, terlihat gelembung udara dan buih-buih pada permukaannya. Pastikan sampai mendidih dan matang, lalu matikan apinya. Baru kemudian kita tambahkan asam sitratnya. Aduk kembali hingga merata, dan setelah buihnya menghilang, baru kita pindahkan ke wadah lain. Dan biarkan hingga dingin dan memadat sebelum kita pergunakan. Setelah kita tunggu beberapa saat, jeli leci sudah memadat dan mengeras. Selanjutnya kita potong-potong dan kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan membuat kuah creamy-nya.
Pertama, siapkan chopper atau blender, lalu masukkan keju oles dan susu evaporasi. Lalu proses kedua bahan ini hingga halus. Kemudian siapkan panci dan tuang campuran keju oles dan susu evaporasi yang sudah kita haluskan. Tambahkan susu cair full cream dan creamer kental manis. Lalu aduk-aduk sebentar hingga tercampur merata. Selanjutnya panaskan di atas kompor dengan api kecil. Masak sambil diaduk-aduk hingga semua tercampur merata dan creamer kental manis larut. Pada proses ini kita hanya akan memanaskan bahan-bahan ini sampai hampir mendidih. Jadi cukup pada pinggiran panci muncul gelembung-gelembung kecil, tapi tidak sampai semuanya mendidih. Ini sudah hangat dan hampir mendidih, segera matikan apinya. Sebenarnya semua bahan yang kita pergunakan di sini sudah melalui proses pemanasan di produknya. Jadi tujuan kita di sini memanaskan kembali supaya produk yang kita hasilkan bisa lebih awet. Proses berikutnya kita akan memisahkan buah leci kaleng dari airnya. Karena untuk air lecinya akan kita campurkan pada kuah creamy yang sudah kita buat tadi. Tujuannya supaya menjadikan kuah leci sagu ini memiliki rasa manis segar. Aduk-aduk supaya semua tercampur merata dan kuah yang creamy manis segar siap untuk dipergunakan. Nah, ini bahan sudah kita siapkan semua. Selanjutnya kita akan menyajikannya. Ada dua cara penyajian. Yang pertama, kita akan menata bahan isian di dalam cup, baru kemudian disiram kuah creamy-nya. Meskipun cara ini perlu waktu lebih lama, namun untuk komposisi isiannya jumlahnya bisa sama dan seimbang. Selain komposisi bisa seimbang, jika untuk dijual dengan cara ini kita juga bisa mengatur untuk isian yang harganya atau modalnya lebih murah, bisa kita tambahkan lebih banyak. Ini adalah contoh pengemasan jika akan dijual dengan menggunakan cup ukuran 300 ml. Untuk isiannya yang sudah kita persiapkan tadi, ada jeli leci, nata de coco, dan bubur sagu mutiara yang kemudian disiram dengan kuah creamy. Hasil jadi pada satu resep ini sebanyak 20 cup untuk cup atau jar ukuran 300 ml. Dan sebagai sentuhan akhir, bisa kita berikan buah leci di atasnya sebagai topping. Nah, seperti ini sebagai salah satu penyajian atau pengemasan yang akan kita kirim ke customer. Dan pada tutupnya, jika ada bisa kita tempel stiker atau logo jualan kita. Untuk cara penyajian yang kedua, kita bisa menyiapkan wadah yang lebih besar, kemudian kita masukkan semua bahan isian menjadi satu, lalu dituang kuah creamy-nya. Dan di sini untuk satu buah leci saya potong-potong menjadi 4. Kemudian diaduk rata, baru diambil dan dituang pada masing-masing cup atau gelas. Dengan cara ini bisa lebih cepat dan lebih praktis. Namun jika untuk dijual, bisa jadi komposisi isinya pada masing-masing cup tidak bisa merata. Dan sebaiknya simpan terlebih dahulu di dalam lemari es minimal 1 jam sebelum dinikmati. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Dan boleh tekan tombol lonceng notifikasinya. Sampai jumpa.